Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait diskusi kami tentang materi APBN. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arti Widyaningsi dengan NPM 4176. Saya Delvina Permatasari, NPM 4192. Saya Lanjita, NPM 4184. Saya Tata Jayasari, NPM 4167. Dengan begitu, mari kita mendiskusikan terkait materi APBN dari matkul ASP ini. Oke guys, jadi kemarin aku terkait materi APBN ini, kemarin aku sempat baca-baca di web, terus berita gitu. Nah ini aku mau nyinggung soal di tahun 2020 sampai 2021 itu kan kita terkena dampak pandemi COVID-19. Nah jadi itu dampak COVID ini tuh sangat berpengaruh besar buat struktur APBN kita karena kita bakal menangani krisis dampak pandemi. Jadi kan kalau pas pandemi ini tuh adanya penurunan aktivitas ekonomi nasional, adanya pendapatan negara turun drastis, terus perpajakan tuh mengalami penurunan juga. Yang tadinya APBN tuh fokusnya di pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dengan defisit sebesar 1,76% dan proyeksi pertumbuhannya sebesar 5,3, itu bisa dibilang naik sampai ke angka 3%, di mana ini tuh melebihi batas PDB kita. Nah, pas pada tahun 2020 pada bulan Maret ini tuh pemerintah menerima penerimaan negara itu sejumlah 2,233 kuadriliun. Ini tuh diperoleh dari penerimaan dividen BUMN dan juga dari penerimaan cukai hasil tembakau. Ini tuh dibayarin lebih awal gitu. Nah, di bulan ini tuh di tahun 2020 ini tuh turun, yang tadinya 2,2 kuadriliun turun di angka 1,7 kuadriliun. Nah ini tuh karena kan pandemi COVID-19 ini kan aktivitas ekonominya turun, berarti kan rata-rata warga negara Indonesia tuh pendapatannya pada turun kan. Jadi pemerintah ini nerapin buat pajak ini diturunkan di angka 2,5%. Jadinya pendapatan kita turun, sedangkan belanja negara kita itu tuh yang tadinya 2,5 naik di angka 2,6 kuadriliun, 2.613 kuadriliun. Ini tuh disebabkan dari belanja pemerintah pusat ini tuh bisa mencapai 1,8 ribu kuadriliun karena adanya rincian anggaran belanja kementerian lembaga. Terus pengeluaran ini tuh lebih diarahin ke ranah pendidikan sama kebudayaan. Itu tuh sampai di angka 70 triliun yang tadinya 36 triliun. Terus ada di angka kesehatan karena kan itu didampak adanya pandemi COVID, itu sampai di angka 80 triliun. Dan juga malah ini dana desa itu tuh turun, yang tadinya 85,6 malah turun ke angka 762 triliun. Gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Jadi di sini aku kayak izin menanggapi ya. Nah jadi menurut itu kan pandemi COVID-19 itu kan bisa membawa tekanan bagi struktur fiskal Indonesia. Nah jadi APBN yang sebelumnya itu kan difokuskan pada pembangunan jangka panjang. Jadi kayak infrastruktur dan pendidikan itu harus direvisi secara drastis untuk merespon kondisi darurat kesehatan dan sosial ekonominya. Nah, penurunan pendapatan negara itu terutama dari sektor perpajakan itu kan sangat kontras ya dengan melonjaknya belanja negara untuk penanganan krisis seperti vaksinasi dan bantuan sosial. Jadi itu buat pertanyaannya, apa konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal selama pandemi? Itu menurut kalian? Kalau menurut aku ya, konsekuensinya antara lain itu peningkatan beban utang negara, risiko fiskal jangka panjang, serta tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal setelah krisis. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ini bisa berdampak negatif terhadap kredibilitas keuangan negara dan kapasitas fiskal di masa depan. Di sini aku mau menanggapi dari yang udah dibicarain ya,
dimana COVID-19 itu ternyata secara langsung itu memaksa Indonesia untuk melakukan relokasi anggaran secara besar-besaran di dalam APBN. Terus yang semula fokusnya itu banyak di bagian pembangunan infrastruktur berganti menjadi di faktor sektor kesehatan sama perlindungan sosial yang saat itu banyak orang-orang sakit, maka meningkatkan dari situ. Terus habis itu APBN juga semakin fleksibel menghadapi suatu krisis di tahun-tahun itu. Aku juga pernah baca sih terkait dampak pandemi COVID-19 ini, di mana Indonesia itu membawa dampak jangka panjang melalui peningkatan beban utang yang dilakukan di negara-negara lain. Soalnya di sini itu untuk membantu menjaga daya beli masyarakat yang berlangsung di layanan kesehatan yang semakin meningkat, terus bahan pokok yang semakin mahal, makanya banyak juga Indonesia memberikan subsidi terkait orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Di sini juga aku mau tanya bagaimana ketergantungan pembiayaan utang yang dilakukan oleh Indonesia dalam APBN selama pandemi yang mempengaruhi kemandirian fiskal di Indonesia gitu di masa depan. Aku mau jawab deh. Ini kan terkait ketergantungan pada pembiayaan utang dalam APBN kan. Menurutku ini bakal kayak ini kan berarti pemerintah tuh punya ketergantungan utang, ini tuh nanti akan berpengaruh ke penerbitan SBN kita, surat obligasi. Nah ini tuh bisa mengurangi kemandirian fiskal Indonesia, karena kan nantinya pemerintah Indonesia itu dia menerima pendapatan cuma buat bayar kewajiban, sedangkan kewajiban itu kan ada pembayaran bunga kan, dan itu bunga tuh terhitung nggak gede gitu loh, itu nggak kecil, pasti gede kan. Terus ini kalau nggak diimbangi sama reformasi perpajakan dan peningkatan penerimaan negara kita, ini tuh bisa ngaruh banget ke belanja negara masa depan kita. Kayak kita lebih banyak bayar utang ketimbang kita ngeluarin duit buat belanja negara kita. Jadi ini buat negara kita rentan terhadap external shock kayak kenaikan suku bunga global dan penurunan peningkatan utang. Tapi guys, tapi kan ini berarti di tahun 2020 tuh Indonesia tuh ngutang kan ibaratnya, ya mengutang sih. Nah di tahun 2025 ini ada tuh kebijakan efisiensi, berarti kan itu dampak dari utang di tahun 2020 itu kan. Dengan efisiensi ini kita kan jadi kayak terbatas gitu mau ngapa-ngapain, terus susah banget kan, kita jadi ngerasain sendiri gitu loh. Kalau menurut kalian gimana sih, apakah keputusan ngutang di tahun 2020 itu setelah melihat dampaknya di 2025 yang efisiensi ini, menurut kalian tuh worth it nggak sih? Di sini aku mau jawab sih, sebenarnya kalau pengambilan utang yang besar pada saat pandemi COVID-19 itu sebenarnya keputusan yang sesuai di kondisi darurat waktu itu. Soalnya COVID-19 melanda, ekonomi Indonesia itu terancam kayak mau kolaps gitu loh. Tanpa utang APBN juga nggak cukup dananya untuk nopang negara di tengah krisis yang sangat besar-besaran. Dengan keputusan ini terbukti berhasil mencegah resesi yang lebih dalam dengan menyelamatkan lapangan kerjanya, terus habis itu menjaga stabilitas sosialnya gitu. Jadi utang di tahun itu sebenarnya ya bukan kesalahan yang sangat besar, tetapi di jangka waktu yang lama itu agak merugikan negara dengan efisiensi itu.